Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Sapitri, NIM 2018133023. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pola perkotaan serta fenomena sosial atau permasalahan di era revolusi 4.0 di daerah asal kota saya, yaitu Kota Palembang. Kota Palembang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki jumlah penduduk sebesar 1.662.893 juta jiwa pada tahun 2020 dengan luas wilayah mencapai 400,61 km persegi. Kota Palembang juga merupakan kota terbesar nomor 2 di Pulau Sumatera setelah Kota Medan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pola perkotaan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kota. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan dalam sektor pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Menurut Bintarto, kota merupakan kesatuan jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi heterogen serta coraknya lebih materialistis dibandingkan dengan daerah di belakangnya. Kawasan perkotaan juga memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Hal ini dicirikan dengan banyaknya lahan untuk permukiman dan bangunan. Selanjutnya, kriteria dan bentuk kawasan perkotaan. Nah, kriteria dan bentuk kawasan perkotaan memiliki karakteristik kegiatan utama budidaya, bukan pertanian, atau mata pencarian penduduk utamanya yaitu di bidang industri, perdagangan, dan jasa. Unsur pembentuk kota menurut Dosiadis. Yang pertama yaitu alam, kedua individu manusia, yang ketiga masyarakat, yang keempat ruang kehidupan, dan yang terakhir yang kelima yaitu jaringan. Selanjutnya yaitu macam-macam pola. Ada beberapa macam-macam pola, yaitu pola memanjang jalan, memanjang sungai, radial, tersebar, memanjang pantai, dan memanjang pantai serta sejajar dengan jalan kereta api. Namun, menurut saya, untuk pola Kota Palembang itu sendiri yaitu menyebar dan memanjang sungai. Hal ini disebabkan oleh banyaknya anak sungai di Kota Palembang yang bermuara di Sungai Musi, yang membuat para penduduk membuat suatu pemukiman yang dekat dengan sungai, serta pemukiman di Kota Palembang juga untuk pemukiman dan gedung-gedungnya itu bersifat menyebar hampir di seluruh Kota Palembang. Selanjutnya yaitu pola keruangan kota. Pola keruangan adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang menyelimuti peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Nah, ada 3 macam pola keruangan, yaitu yang pertama, teori pola konsentris, yang kedua, pola teori sektoral, yang ketiga, yang terakhir, yaitu pola teori inti ganda. Nah, dari ketiga pola keruangan tersebut, menurut saya, Kota Palembang memiliki keruangan yang hampir mendekati pola keruangan pada teori konsentris. Nah, teori konsentris merupakan teori yang mengemukakan bahwa pola penggunaan lahan perkotaan berkembang secara konsentris atau melingkar karena perkembangan atau pemekaran dimulai dari pusatnya. Kemudian, seiring pertambahan penduduk kota meluas ke daerah pinggiran atau menjauhi pusatnya. Nah, untuk daerah atau zona yang pertama yaitu daerah pusat kegiatan atau DPK atau Central Business District. Nah, pada zona yang pertama ini ditempati oleh pusat kegiatan seperti bisnis atau yang lainnya.
Nah, untuk zona yang kedua yaitu daerah peralihan atau zona perdagangan beralih ke permukiman. Nah, sedangkan zona yang ketiga yaitu zona pada daerah permukiman kelas pekerja atau buruh. Nah, untuk zona yang keempat yaitu daerah untuk permukiman kelas menengah. Nah, untuk zona yang terakhir yaitu zona yang kelima adalah zona untuk daerah penglaju atau zona permukiman beralih ke pertanian. Nah, jadi menurut saya pribadi, pola keruangan teori konsentris ini sangat hampir mendekati untuk wilayah dari kota Palembang. Jadi saya memilih pola keruangan konsentris sebagai pola keruangan kota Palembang. Baiklah, yang terakhir yaitu materi mengenai fenomena sosial atau permasalahan di era revolusi 4.0. Jadi, era revolusi industri 4.0 merupakan sebuah lompatan besar di sektor industri di mana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya guna mencapai efisiensi yang setinggi-tingginya sehingga menghasilkan model bisnis baru berbasis digital. Jadi pada era atau masa revolusi industri 4.0 itu kebanyakan industri atau bisnis menggunakan digital atau teknologi gitu. Nah, menurut saya fenomena atau permasalahan sosial yang saat ini terjadi di wilayah perkotaan, salah satunya yaitu kota Palembang, adalah maraknya aksi begal dan pencurian yang semakin meningkat. Karena saat ini di era revolusi 4.0 serta bertempatan juga pada masa pandemi COVID-19 yang membuat perekonomian masyarakat semakin menurun serta meningkatnya pengangguran menjadi faktor utama dalam aksi tersebut. Oleh sebab itu, fenomena atau permasalahan sosial inilah yang paling sering dijumpai di wilayah perkotaan dan salah satunya yaitu kota Palembang. Jadi saya memilih fenomena sosial untuk di wilayah perkotaan yaitu fenomena tentang pembegalan atau pencurian karena saat ini sering terjadi di wilayah terutama di wilayah kota Palembang. Sama kerjanya mudah tapi salonian. Sama jadi bini yang bener-bener soloan. Sama kerjanya mudah tapi salonian.